Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saudaraku, alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat atas kesalahan-kesalahan dosa dan dosa kita di masa lampau, sekaligus kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah bekal amal ibadah kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita disibukkan oleh isu wabah penyakit COVID-19. Harus kita sadari bahwa wabah ini adalah turun di muka bumi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita selalu ingat untuk kembali kepada tutorial, kembali kepada solusi yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang tips kiat hidup Islami, yang insya Allah pada malam hari ini atau pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang sholat. Tentunya kita sebagai seorang insan muslim, di samping kita menjaga kesehatan kita dengan cara zahir, selalu rajin mencuci tangan, senantiasa berwudu, kemudian memakai masker dan juga menjaga jarak sebagaimana dianjurkan oleh ahli kesehatan. Tentunya kita sebagai seorang muslim membekali diri kita dengan ibadah-ibadah tuntunan yang ditentukan oleh Rasulullah. Sholat ini adalah ibadah yang luar biasa, merupakan perintah Allah yang disampaikan langsung kepada Rasulullah, sehingga sholat ini adalah tiangnya agama. Rasulullah secara eksplisit menyebut bagaimana faedah sholat ini terhadap kesehatan. Kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, sholli fa inna fi sholati shifaan. Sholatlah, kata Rasulullah, karena sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesembuhan. Orang yang rajin sholat insya Allah akan memiliki imunitas atau kekebalan tubuh yang lebih sempurna daripada mereka yang tidak sholat. Apalagi orang yang merutinkan, istiqomahkan sholat-sholat wajib, tentunya ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Sholat inilah yang akan memberikan dampak kesehatan bagi kita, memberikan ketenangan, memberikan ruang bagi kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholatlah dengan khusyuk, awali dengan sholat di awal waktu, begitu dengan dengar azan maka kita hendaknya segera menuju ke tempat sholat. Kemudian hal utama yang tidak bisa kita pisahkan adalah kita mencermati, melihat, menelaah setiap gerakan sholat ini supaya kita kerjakan, kita praktekkan, kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Tidak usah tergesa-gesa, nikmati setiap gerakan dan bacaan sholat ini dengan sempurna. Ketika rukuk maka rukuklah dengan sempurna, ratakan antara punggung kita dengan anggota tubuh di atas punggung sampai dengan rata betul ya. Kemudian berdoalah dengan sempurna, tidak usah tergesa-gesa. Bekerja dengan sujud, maka sujudlah dengan sempurna. Dalam sujud ini kita bisa menambah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan bahasa Arab, dengan tuntunan-tuntunan yang sudah diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya adalah doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan segala puji baginya, ya. Kemudian bisa ditambah dengan Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa ayyamini nuran wa ja'alni nuran.
Ya Allah, jadikanlah hati kami ini sebagai sebuah cahaya, jadikanlah pendengaran kami ini sebagai sebuah cahaya, jadikanlah penglihatan kami sebagai sebuah cahaya, jadikanlah di sisi kanan kami adalah cahaya dan di bawah kami adalah cahaya, dan jadikanlah kami cahaya. Jadi kalau ingin sehat ya di masa pandemi ini, mari kita perbaiki sholat kita ya. Sholat di awal waktu, kita belajar kembali ya, murojaah, mengulangi, memahami makna dari setiap bacaan dan doa yang kita panjatkan dalam sholat ya. Belajar lagi kita memahaminya, kemudian masukkan dalam hati, dan ketika kita membaca dalam sholat kita, lakukan dengan khusyuk, tidak usah tergesa-gesa di dalam sholat. Kemudian di samping sholat wajib tentunya kita perbaiki, maka ditambah dengan sholat sunnah ya. Sholat duha, insya Allah ini adalah sedekah bagi tulang-tulang yang ada di tubuh kita ya. Kemudian sholat tahajud ya, ini akan membawa ketenangan, kebahagiaan, mengantarkan kepada kemuliaan. Bahkan Al-Quran menyebut asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dan pasti Allah akan mengangkatmu ke dalam derajat yang terpuji ya. Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki sholat kita ini, Allah mendekatkan diri kita, keluarga kita ini, dan jemaah kita ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita memperoleh fadilahnya di dalam menghadapi musim pandemi ini. Insyaallah ketebalan tubuh kita akan semakin sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.